Bu Yulia, jadi kan malam hari ini kita akan ngupas situs misi kan. Jadi sebenarnya saya ini Ya, sudah beberapa apa cukup apa ya beberapa waktu ini tuh coba jalan-jalan gitu Bu ke beberapa situs di Sabda juga dan salah satunya itu situs misi dan ketika saya lihat ya, di situsnya, maksudnya ketika saya masuk ke situs misi.sabda.org itu isinya wah banyak sekali. Mungkin mungkin ya, gini, mungkin dari latar kita mau coba kupas dari latar belakangnya, mungkin ada background sejarahnya, itu gimana nih Bu Yulia dari situs misi sendiri? ya. Kalau aku boleh klaim nih ya, situs misi adalah situs misi Indonesia nih adalah Ya. situs yang paling lengkap di dalam bahasa Indonesia untuk situs Indonesia. Jadi paling lengkap, sangat besar Hmm. sekali, bahannya sangat banyak banget gitu ya. Dan kami melihat situs ini sebagai satu sumber uh, pelayanan bagi mereka-mereka yang terjun di dalam dunia misi, juga mereka-mereka yang suka berdoa, dan juga mereka-mereka yang ingin terlibat dalam pelayanan misi. Terlibat dalam pelayanan misi kan tidak harus langsung terjun ke lapangan ya. Oke, Ada banyak cara, nanti kita bicarain deh. Ada banyak cara untuk oke. kita bisa terjun di pelayanan misi. Gitu. Jadi memang situs ini situs yang sangat besar dan Ya, dibangun sejak tahun berapa ya? Udah lama banget pokoknya. Ya, tapi ada cerita panjangnya loh nih, Kos. Ada cerita iya, panjangnya. Mau denger nggak nih? ya kita tentu saja mau Bu tentang sejarahnya kayak gimana. Ya, Apakah ini diawali dari satu gerakan atau diawali oleh apa nih Bu dari situs misi sendiri? ya. Kalau kita melihat sebuah situs ya, kita bisa melihat situs itu dengan tiga komponen. Satu, itu melihat dari sisi tampilan ya. Kebanyakan orang tuh melihat situs dari tampilannya. Oh, cantik, oh situsnya keren, oh situsnya up to date atau kekinian gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua dalam segi teknis. Maksudnya itu dibuat dengan apa namanya proses web programming yang seperti apa, dan aku nggak ngerti ya, nggak mudeng, tapi itu ada bagian teknis yang membuat wadahnya. Jadi situs ini dibuat oleh orang-orang yang ngerti programming, sehingga situs ini bisa menjadi situs yang baik. Baik secara teknis itu loadingnya cepat lah, terus navigasinya bagus lah gitu ya. Jadi secara teknis itu mumpuni. Nah, yang ketiga yang sering orang tidak terlalu sadar adalah konten. Jadi kalau melihat situs tuh, please lihat tiga ini, tampilannya, Ya, teknisnya, kemudian kontennya kontennya. ya Bu. Nah, situs misi ini punya keunikan karena bagian yang paling menonjol dan yang paling menarik dan yang paling istimewa, keunggulan yang paling istimewa adalah dalam hal konten. Mungkin dalam hal tampilan nggak terlalu ya, biasa-biasa aja gitu ya. Dalam hal teknis cukup bagus karena itu pakai CMS Drupal. Dan itu bisa menampung banyak banget gitu ya. Tapi dalam konten itu yang paling istimewa dari situs ini. Hmm, Nah, untuk melihat situs ini dengan lebih detail, oke. aku makanya tadi aku minta kamu Iya. jalan-jalan nih kok ke situs misi gitu. Teman-teman yang di rumah, saya tadi minta Niko secara khusus untuk jalan-jalan di situs Iya. misi. Karena di situs misi ini ada hal yang sangat istimewa. Kontennya banyak, itu dari mana gitu. Kebanyakan orang kan asal pakai Hmm. gitu ya, asal asal gunain. Aku nggak tahu sih Nikos, kamu kalau lihat situs itu kagum-kagum nggak kalau lihat isinya? Atau cuman kagum lihat tampilannya tok? Kalau dari kontennya sih Bu, kalau misalnya ngelihat isi apa ya lebih luas, nggak cuma ke satu tab atau ke satu menu aja. Hmm. Kalau lihat situs misi ini banyak banget sih. Jadi sebenarnya saya juga Ya. sebenarnya a little bit overwhelmed karena melihat isinya itu banyak banget gitu Bu. Banyak, ya itu. Makanya tadi teman-teman di rumah, saya minta Nikos untuk jalan-jalan dulu supaya dia kenal situs ini. Ketika saya menceritakan tentang situs ini, dia tuh ngeh gitu ya, dia tuh mudeng. Nah, situs misi ini kontennya banyak banget, itu gimana caranya bikin? Apakah kita lakukan itu selama berpuluh tahun, lalu kita cari bahan, lalu kita pasang di situs? Enggak gitu. Nah, ini istimewanya. Jadi sebelum kita bikin situs Hmm. misi, kita itu sebenarnya sudah
menerbitkan sebuah publikasi. Nah, publikasi ini namanya AGMI. AGMI itu singkatan dari jurnal elektronik mingguan misi Indonesia. Jadi terbit setiap minggu. Setiap minggu. Nah, publikasi ini sangat istimewa karena apa? Di dalamnya itu banyak banget bahan. Nah, dulu kan kita nggak terlalu ngerti, maksudnya tidak terlalu mementingkan media. Jadi seluruh isinya tuh teks. Itu bisa 10 sampai 5, satu publikasi itu bisa isinya sampai 10 sampai 15 halaman. Banyak banget isinya. Gitu ya. Nah, nanti saya akan tanya-tanya lagi ke Nikos ya, tapi dari situlah situs misi bermula. Gitu. Bahan-bahan yang ada di mingguan publikasi mingguan misi ini itu bahan-bahannya kita kumpulin, terus kita arsip. Nah, kita olah, artinya kita kurasi gitu ya, kita kategorikan isinya, kita tata dengan baik, lalu kita lengkapi dengan berbagai deskripsi-deskripsi gitu ya. Lalu kita masukkan itu dalam satu situs. Jadi ketika mulai, situs ini tidak sebanyak sekarang. Dari beberapa publikasi yang sudah terbit, bukan beberapa ya, dari puluhan publikasi yang sudah terbit itu kita kumpulkan isinya, lalu kita masukkan itu ke situs. Terus setiap minggu, setiap kali terbit, bahan-bahan dari AGMI itu dimasukkan ke situs ini, terus setiap minggu. Nah, kalau saudara mikir, oh ya biasa aja sih. Tapi, makanya aku tanya kamu, Nikos, kamu tadi udah jalan-jalan, sejak kapan publikasi Jimmy itu muncul atau terbit pertama kali kapan? Ini saya lihat ini saya lihat di arsipnya itu sudah lama sekali, Bu. Yaitu November 1998. Nah, 98 gimana kalian? Mungkin baru umur 2-3 tahun? 2 tahun itu masih, atau berapa itu? Iya, jadi sudah lama banget gitu ya, sudah 20 berapa? 26, 26 tahun. Mungkin sekitar 25-an tahun, ya. Ya. Nah, setiap minggu terbit, coba bayangkan. Satu minggu satu, setahun berapa tuh? Setahun paling tidak 50-an minggu lah, karena kadang-kadang ada bulan ada minggu-minggu tertentu yang kita tidak terbit, entah itu karena ada edisi spesial atau ada apa gitu ya, kira-kira 50. Nah, aku tanya lagi ke kamu Nikos, kapan terakhir publikasi AGMI ini tidak terbit lagi? Teman-teman di rumah, publikasi AGMI ini sekarang sudah tidak ada, tapi Nikos akan kasih tahu kita kapan terakhir kali publikasi ini terbit. Ya, terakhir kali AGMI ini mengudara, meluncur itu Desember 2018, Bu. Itu waktu itu ngomongin itu Natal, jadi khusus untuk Natal untuk 2018. Seperti itu. Terakhir ya itu ya? Ya. Nah, jadi kalau terbit 98, terus berakhir 2018, berapa puluh tahun tuh? 20 tahun publikasi ini terbit. Luar biasa kan? Kalau 1 tahun kira-kira mungkin sekitar 40-an, enggak sampai 50 sih, 40-an edisi, karena kan setiap minggu terbit ya, satu minggu tuh satu edisi terbit. Nah, berapa itu? Banyak banget. Nah, walaupun memang ada edisi-edisi khusus atau kadang-kadang ada minggu-minggu yang kita nggak terbit karena ada kesulitan atau ada event-event tertentu gitu ya. Tapi secara total nih, Nikos, kamu tadi lihat AGMI di mana di situs emisi? Di bagian apa? Di misi.org itu ada, tapi di bagian publikasi AGMI di situ ada tabnya. Nah, selain di misi.org ada juga di situs sabda.org, di bagian arsip itu juga ada publikasi AGMI. Nah, di situ ada. Nggak usah ke sabda.org. Di situs AGMI itu ada di bagian menu itu ada arsip. Nah, disitulah publikasi AGMI ada di situ. Jadi arsip publikasi AGMI di situ. Nah, itu sudah dibuat sebagai bundel. Nah, kalau teman-teman pengen tahu publikasi AGMI itu kayak apa, silahkan datang ke situs emisi. Lalu kemudian pergi ke menu, di atas itu ada menu arsip.
Nah, Ini coba saudara saya bisa lihat flip di kamera, situ. apakah bisa Ya, terlihat? Ini dia, Bu. ya, Apakah itu kan kelihatan? ada bundel. Nah, bundel itu dibuat per tahun. Jadi itu ada 20 bundel mungkin kira-kira. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, tadi kamu sempat lihat nggak, Nikos, ada berapa seluruh jumlah edisi yang pernah terbit dari Ejimi berapa? Kalau dari datanya sih ada 804 edisi, Bu, totalnya. Dari 98 sampai 2018 ada 804 edisi yang sudah terbit dan diarsipkan dari publikasi EJMI. Nah, bayangkan tuh, kalau 800, bulatkan aja ya, 800 edisi, 800 ya. satu edisi itu kira-kira 10 deh, harusnya lebih ya, 10 halaman. Coba bayangkan, berapa ribu halaman yang sudah pernah diterbitkan untuk publikasi misi 8 ini. ribuan ya. Nah, semua arsip dari Ejimi itu kita potong-potong berdasarkan kolom-kolomnya. Jadi ada kolom artikel, ada kolom tokoh misi, ada kolom macam-macam gitu ya. Nah, kita kumpulkan itu dalam satu situs, dan situs misi inilah sebagai satu arsip yang sudah di-arrange, sudah dikurasi dengan sedemikian rupa untuk menjadi sumber bahan bagi pelayanan misi. Gitu. Nah, Nikos, mungkin Ya. kamu tadi juga sempat lihat ya halaman-halaman Ejiminya ya. Betul. Kolom-kolom apa saja tuh yang ada di situ? Ada banyak kolom ya? Banyak banget, Bu. Jadi saya ngelihat sih ada pola kolom gitu ya, ada setup kolom gitu yang di set di setiap tahunnya. Jadi ada beda-beda. Dan ini saya ambil beberapa contohnya. Ada kolom artikel tentunya. Lalu ada juga Ya, kolom renungan misi. Ada profil ya. suku. Lalu juga Oh, tokoh misi, kesaksian misi, doa misi. Dan ini yang cukup oke dan menarik menurut saya, yaitu surat pelanggan. Jadi surat pembaca iya. atau surat Anda. Gitu. Iya, zaman dulu Gimana? kan kalau majalah kan Ya. seperti itu ya. Oh iya. Ya, Ya, oke. kita zaman dulu pun itu sudah majalah yang modern, karena majalah zaman dulu kan sebenarnya dicetak ya. Tapi Sabda mungkin pertama kali yayasan yang menerbitkan majalah misi dalam bentuk digital, yaitu Ejimi ini. Oke. Ya, jadi kalau saudara tadi dengar apa yang dijelaskan oleh Nikos, itu ada kolom-kolom yang macam-macam ya. Ada renungan misi, ada kesaksian misi, ada tokoh misi, dan lain-lain. Nah, itu sekarang ada semua di situs misi sebagai arsip yang kami sudah atur sedemikian rupa sehingga menjadi satu sumber bahan yang luar biasa. Gitu Nikos, itu ceritanya kenapa sekarang emisi menjadi ada sekarang. Dan walaupun Ejimi sudah tidak terbit lagi, emisi masih terbit sampai sekarang. Emisi itu sebenarnya adalah singkatan, ya, walaupun nama situsnya itu emisi, tapi itu adalah singkatan. Singkatannya apa, Nikos? Kamu lihat di header situs dari emisi? Ya, kita coba flip ya. Ini dia. Mengabarkan Injil ke seluruh Indonesia. Ya, mengabarkan Injil ke seluruh Indonesia. Itu singkatan dari mengabarkan, Ya. I-nya Injil, seluruh, S-nya seluruh, I-nya Indonesia. Ya, itu jadi singkatan dari. Nah, karena memang tujuan utama dari situs misi ini sebenarnya adalah ada 4 sebenarnya. Jadi tujuan utama kenapa situs ini dibuat untuk masyarakat Kristen Indonesia itu ada 4. Yang pertama, kita ingin menunjukkan kepada dunia dan kepada Indonesia khususnya pekerjaan Allah yang sudah Allah tunjukkan kepada dunia dan kepada Indonesia, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita ingin orang-orang yang sudah membaca atau mengakses bahan-bahan situs kita, mereka bisa terlibat dalam pekerjaan misi. Jadi bukan hanya membaca terus selesai, tidak, tapi inginnya mereka bisa terlibat dalam misi. Gimana caranya? Macam-macam. Bisa berdoa untuk pekerjaan misi, bisa menjadi donatur untuk mereka-mereka yang melakukan pelayanan misi di daerah-daerah, kemudian bisa mendukung dalam hal materi gitu ya, maksudnya memberikan bahan-bahan, memperlengkapi mereka gitu ya dengan segala macam gitu ya. Kemudian juga dengan mengutus mereka, seperti gereja-gereja itu mengutus orang-orang untuk pergi ke misi gitu ya. Nah, itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga, kalau mereka sudah
terlibat dalam doa, Tuhan akan terus memupuk hati kita untuk rindu melayani lebih lagi. Sehingga pengennya orang-orang yang sudah berdoa, sudah terlibat ini, mereka semakin memberi respon yang positif, dan bahkan mereka mau dilatih untuk pergi menjalankan misi. Itu kalau sampai ada, ya tidak harus. Nah, kalau Nikos mungkin suatu ketika dengan membaca banyak bahan-bahan misi, terutama kesaksian misi, dan tertarik untuk menjadi seperti mereka, bisa dilatih di yayasan-yayasan misi untuk pergi dan menginjili ke tempat di mana Tuhan tempatkan. Nah, yang keempat, memobilisasi gereja. Jadi, gereja itu bukan hanya tempat untuk ibadah, tetapi gereja itu tempat untuk memupuk firman Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya, membangun kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh berkat dan juga berbuah. Kemudian juga mereka ketika siap dibina oleh gereja, mereka pergi diutus ke tempat-tempat di mana Tuhan inginkan untuk mereka menjalankan misi. Ya. Nah, itu 4 tujuan dari Sabda ketika memikirkan ini situs ini. Ini situs-situs yang paling utama dan yang paling pertama kami buat. Karena Yayasan Lembaga Sabda juga adalah yayasan misi, tapi kami tidak pergi ke lapangan, tapi kami bekerja di belakang layar menyediakan bahan-bahan. Gitu nih, Kos. Wow, wah biasa sekali nih Bu. Dan ini juga sudah ditanggepin. Ada tanggapan nih dari Kristianeka, keren, salah satu situs misi terbesar di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Apakah ada bahan? Nah, ini yang berbahasa Indonesia, iya. Bahasa Indonesia, kalau berbahasa Indonesia di seluruh dunia pasti kita yang paling besar. Tapi bukan masalah besarnya ya, maksudnya bukan masalah dunia. Tetapi ini situs untuk bisa menjadi one stop mission, artinya apa saja yang Anda butuhkan tuh sudah ada di sini. Saudara ingin tahu tentang tokoh-tokoh misi? Ada. Saudara mau mendengar tentang kesaksian misi? Ada. Saudara ingin mendapatkan renungan tentang misi? Ada. Saudara mau pelatihan misi? Ada banyak banget artikel di sana untuk saudara melatih diri untuk mempersiapkan diri menjadi seorang misionaris, gitu ya. Jadi banyak banget. Bahkan ada tadi profil suku. Kalau saudara rindu untuk dikirim, doakan setiap suku itu. Nanti Tuhan akan taruh satu suku di dalam hati kita untuk kita bisa benar-benar melayani mereka, entah dalam doa, entah terjun langsung ke lapangan, entah menjadi pendukung dana. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang luar biasa. Gitu ya. Jadi itu one stop place untuk misi. Betul. Ya. Nah ini Bu, saya juga waktu saya jalan-jalan, saya juga bukan jalan-jalan kemana ya, maksudnya jalan-jalan ke situs misinya. Itu juga melihat ada beberapa, ini tadi surat dari para pengguna gitu ya, atau pelanggan ya dulu nyebutnya karena publikasi JMI dan juga misi ya. Ini beberapa, saya mau bacakan, nggak apa Ibu ya? Beberapa surat membaca. Nah ini dari LK Puspita. Saya berterima kasih boleh diizinkan mengirimkan kesaksian saya selama saya bermisi pada tahun 2000 pada November, pertengahan November 2005. Itu sudah lama sekali. Nah, lalu juga ada juga dari Pak Syukur, saya seorang komisi doa, dan di sebuah unit pelayanan saya rindu untuk memasukkan topik-topik doa mengenai suku-suku di Indonesia ke dalam buletin doa. Itu tadi tentang pokok-pokok doa di profil suku ya Bu ya. Lalu juga ada Kak Desi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena saya sangat banyak sekali diberkati dan terbantu melalui kehadiran website ini. Maksudnya situs situs emisi. Dan saya juga tergerak dan terbantu sehubungan dengan artikel menjadi mobilisator misi. Jadi yaitu yang beberapa kesaksian kalau boleh dibilang ya, surat pembaca juga. Dan ada juga dari Kak Liana, saya tertarik pada pelayanan misi untuk awalnya dan saya ingin ikut mendukung pelayanan dalam doa. Nah itu juga menjadi salah satu yang tergerak, menjadi salah seorang pembaca yang tergerak untuk bisa membantu misi dalam hal doa. Itu Bu, jadi sudah banyak sekali rekan-rekan kita yang juga boleh terberkati melalui situs ini.
melalui publikasi EJMI maupun Ya. isi yang lain ada di situs misi ya Bu ya. Ya. Oke nih Bu, nah, ini karena waktu, ini kita juga mau menanggapi beberapa pertanyaan dan tanggapan juga yang cukup penting. Oke Bu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan pertama dari Bu Deborah, gimana ya caranya kok bisa dapat ide yang banyak banget tentang misi? Ini gimana Ya. nih Bu? Ya, salah satu keuntungan yang terbesar adalah Sabda punya perpustakaan, ya, perpustakaan buku fisik nih. Karena modal utama Sabda ada itu karena ada perpustakaan dan buku-buku di sana itu memberi kami inspirasi banyak sekali, termasuk karena kami mengumpulkan buku-buku misi secara khusus ya, karena kami sangat rindu untuk memperlengkapi mereka yang ada di lapangan dengan berbagai bahan. Karena itu dari buku-buku misi kami yang ada, kami kurasi bahan-bahan itu dan dipakai di publikasi EJMI, dan dari EJMI lalu kita arsipkan itu di situs. 20 tahun Ibu Deborah, jadi ya kita menerbitkan publikasi 20 tahun, jadi pasti akan banyak sekali sekarang sudah terkumpul ya. 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 Oke, nah ini ada pertanyaan juga, mungkin ada sedikit yang nyambung dengan pertanyaan Bu Deborah Bu, tapi ini nanya kontrasnya, apakah Sabda itu pernah kehabisan ide untuk mengisi konten di situs emisi atau EJMI tadi Bu? Oh tidak, karena Tuhan bekerja luar biasa, terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan di dunia ini gitu ya, sehingga banyak sekali kesaksian-kesaksian, banyak sekali orang-orang yang sudah melatih orang-orang untuk pergi misi, sehingga banyak banget bahan tentang misi, dan kami punya sahabat-sahabat Sabda, teman-teman yang orang-orang misi gitu ya, sehingga mereka selalu memberikan masukan-masukan tentang apa yang bisa dikerjakan dengan publikasi EJMI, kemudian juga menceritakan tentang perkembangan misi sampai hari ini, sehingga kami makanya sampai sekarang tuh kami kalau saudara melihat di seminar-seminar Sabda, ada seminar misi digitally. Sekarang sudah tidak lagi hanya berpusat pada melakukan misi di lapangan, bahkan secara digital kita juga adalah yayasan pertama yang mendorong orang untuk melakukan pekerjaan misi juga secara digital selama kita lihat perkembangan dunia digital sangat luar biasa. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Lanjut ya. Nah, ini juga ada pertanyaan sekaligus tanggapan dari Kak Teresia Puspita. Saya lihat di publikasi JMI ini ada di bawah tahun 2000-an, tadi 1998 ya. Dan ada pokok-pokok doa untuk setiap negara. Apakah pokok-pokok doa misi? Apakah sampai sekarang masih ada pokok-pokok doa tersebut? Ya, di salah satu kolom di publikasi ini itu adalah profil suku. Nah, di situ ada banyak sekali informasi tentang suku, ya. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, informasi itu lama-lama out of date gitu, tidak baru lagi gitu ya. Nah, sekarang kita sudah memperbaruinya dengan membuat kartu doa suku, ya. Di dalam kartu doa suku itu, nah dulu sudah pernah di unboxing sebenarnya ya kartu doa suku, jadi teman-teman bisa melihat rekaman dari kartu doa suku. Tapi yang sekarang kita ada kartu doa suku, di dalamnya ada informasi tentang suku-suku itu, sehingga saudara bisa berdoa bagi mereka, lalu saudara bisa menggerakkan teman-teman di gereja untuk berdoa bagi suku-suku. Ya, itu sekarang menjadi yang terbaru gitu ya. Yang dulu namanya profil suku bahannya. Ya. Oke, berarti masih tetap bisa mendoakan, mendukung dalam doa gitu ya, kalau tadi mendoakan. Oke, Bu Yulia, ini waktunya sudah kurang 1 menit. Ini mungkin kita bisa ke pertanyaan terakhir nih Bu, untuk Ibu Yulia. Jadi dari sekian lama dan sekian banyak bahan yang sudah diproses dan juga dijadikan arsip, lalu juga sedemikian lamanya situs misi sampai sekarang bahkan terus eksis untuk melayani Tuhan dalam bidang misi secara digital, memperlengkapi dan sebagainya. Untuk kedepannya nih Bu, harapan Ibu Yulia sendiri untuk perkembangan ini gimana?
secara khusus jelas kita sudah masuk era digital ya, sehingga pekerjaan misi ada perubahan shift yang cukup besar. Kita harus maju, bukan stay konvensional terus gitu ya. Dunia misi pun juga harus ikut berubah, dan kami mendorong banyak gereja untuk melakukan pekerjaan misi dengan cara-cara yang lebih relevan dengan keadaan kita sekarang. Karena itu kami melakukan banyak sekali seminar-seminar tentang misi. Kami juga melakukan banyak mobilisasi gitu ya untuk ke gereja-gereja, bagaimana mendorong mereka berdoa bagi pekerjaan misi lewat kartu-kartu doa yang sudah kami kerjakan. Jadi kami terus ingin mendorong gereja-gereja untuk terlibat dalam pekerjaan misi di era digital ini. Nah, juga bahan-bahan multimedia tersedia mulai sangat banyak akhir-akhir pandemi lah gitu ya, bukan akhir pandemi, sorry, sebelum memulai pandemi sampai akhir masa pandemi sampai sekarang, kita lebih banyak berkonsentrasi mengumpulkan bahan-bahan digital. Karena apa? Karena anak-anak muda sekarang mungkin untuk membaca teks akan sulit sekali. Bahkan situs kami sudah berubah berapa kali gitu ya. Dulu itu teks, semua isinya tuh kata-kata, semua dari depan sampai belakang. Sekarang kalau saudara membuka situs misi, udah gambar-gambar, udah multimedia gitu ya. Jadi sudah lebih menarik daripada dulu. Harapannya anak-anak muda juga tetap tertarik kepada dunia misi dan juga melihat kesempatan dunia misi dengan cara yang baru. Itu yang kami inginkan, anak muda semakin semakin dibukakan gitu dengan dunia misi, sehingga mereka menjadi penerus gereja dan penerus pekerjaan misi di masa yang akan datang. Itu sih harapan kami. Oke, itu dia juga menjadi sebuah gerakan. Ini juga Ibu Yulia secara tidak langsung sudah memobilisasi teman-teman semuanya untuk boleh terlibat dalam gerakan misi secara digital. Oke, terima kasih Bu Yulia untuk kesempatan waktunya pada malam hari ini berbagi dengan kita. Oke, terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bergabung, dan kalau misalnya nanti misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung DM aja di Instagramnya Yelsa atau menghubungi kami melalui WhatsApp maupun email Yelsa.